Seruan ulama Jawa Barat, hentikan genosida, kirim tentara, bebaskan Al-Aqsa dan Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afin. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah? Sejak awal 2024 hingga pertengahan April 2025, lebih dari 51.000 warga Gaza telah terbunuh akibat serangan militer Israel. Ledakan rudal dan bom menghantam rumah-rumah penduduk, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga kem-kem pengungsian. Tidak ada tempat yang aman. Ribuan nyawa telah melayang. Ratusan ribu lainnya hidup dalam ketakutan tanpa akses terhadap air bersih, listrik, makanan, maupun rasa aman. Gaza, wilayah kecil di tepi Laut Tengah itu, kini tak ubahnya puing-puing sejarah yang bersimbah darah. Ironisnya, gencatan senjata yang berulang kali disuarakan oleh negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat, tidak pernah benar-benar terjadi. Justru, selama bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri, kekerasan meningkat. Di balik retorika solusi dua negara, pembantaian tetap berlangsung, bahkan semakin brutal. Kami, para ulama Jawa Barat, menyerukan: 1. Hentikan genosida kaum muslimin di Palestina. 2. Mengirimkan pasukan militer dalam rangka membela Masjid Al-Aqsa dan rakyat Palestina dari penjajahan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Hanya dengan cara ini, rakyat di jalur Gaza bisa dilindungi dan sekaligus serangan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi bisa dihentikan. Mengusir Zionis Yahudi dari wilayah Palestina, membebaskan Masjid Al-Aqsa, dan mengembalikan seluruh wilayah Palestina yang diberkati ini ke dalam pangkuan umat Islam. 3. Kami mengingatkan bahwa Palestina cerminan wajah keimanan dan kemanusiaan kita sendiri. Tidak dikatakan beriman seorang muslim sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Al-Hadis. 4. Terus berdiam diri, tidak melakukan langkah apapun, dan hanya sebatas mengecam, tidak bisa diartikan lain kecuali bahwa para kepala negara negeri-negeri muslim itu telah secara langsung membiarkan terjadinya pembantaian di jalur Gaza, dan secara tidak langsung telah mendukung Zionis Yahudi melakukan kebiadaban di wilayah Palestina itu. Ini adalah pengkhianatan keji terhadap Allah, Rasul, dan umat Islam seluruh dunia, khususnya yang tinggal di wilayah jalur Gaza. 5. Menyerukan kepada umat Islam bergerak bersama-sama dengan sungguh-sungguh, saling bahu-membahu, berjuang bersama-sama bagi tegaknya kembali syariah dan khilafah. Khilafah Islamiyah, sistem pemerintahan Islam yang mempersatukan negeri-negeri muslim di bawah satu kepemimpinan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin. Innamal imamu junnah yuqatalu min waraih wa yuttaqabih. Sesungguhnya imam, khalifah adalah perisai di mana orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. Hanya dalam naungan khilafah saja umat Islam yang jumlahnya hampir 2 miliar ini bisa bersatu dan menjadi kuat, sehingga perlindungan terhadap harkat dan martabat umat Islam di berbagai wilayah, termasuk di wilayah Palestina, bisa dilakukan dengan nyata. Dan dengan cara itu, kezaliman Zionis Yahudi tidak terus berulang kali terjadi seperti selama ini. Bahkan lebih jauh, tanah Palestina yang selama ini dijajah Yahudi bisa direbut kembali, insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul
apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Bandung, 16 Mei 2025 Masehi, bertepatan 18 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Ulama Jawa Barat.